Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, terima kasih banyak jawabannya. Ini menunjukkan bahwa kalian memang antusias pada proses kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa agar senantiasa proses kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan senantiasa selalu di bawah tuntunan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Eca, silakan. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa dalam surga, puji dan terima kasih kami berikan kepadamu atas segala berkat dan perlindungan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali di ruangan ini guna untuk melanjutkan kegiatan kami sehingga belajar. Ya Allah, kami mohon kepadamu hingga perjalanan pembelajaran kami pada hari ini, hingga pada doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih kepada Ecan yang telah memimpin kita doa. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan proses pembelajaran kita hari ini, saya mengecek kehadiran dulu. Baik, ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, Pak. Oke, hadir. Baik sekali. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Nah, ini berarti kegiatan pembelajaran kita hari ini kalian sangat antusias sekali. Dan karena semuanya hadir, oleh karena itu saya minta juga salah satu dari kalian bagaimana kita untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita. Ya, sehingga saya minta dari kalian untuk memimpin kita untuk menyanyikan salah satu lagu wajib atau lagu nasional. Ya, ada apa? Silakan apa? Ya. Bangun pemudi pemuda, bangun pemudi pemuda, Indonesia, tangan maju musisikan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban murah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Baik, terima kasih kepada Alfa yang pagi hari ini. Nah, baik anak-anak, seperti yang telah dijanjikan oleh Bapak pada pertemuan kita sebelumnya bahwa hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel, di mana bagaimana kita menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Nah, untuk memahami tentang sistem persamaan linear dua variabel ini, paling tidak kalian memahami materi kita pada pertemuan sebelumnya, di mana
Pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa, anak-anak? Oke, persamaan linear dua variabel. Adakah dari kalian yang masih ingat persamaan linear dua variabel itu bentuknya seperti apa? Ya, silahkan. Mil. X tambah Y sama dengan 6. X tambah Y sama dengan 6. Ada yang lain lagi? Ya. 4X tambah 2X sama dengan 6. 4X Tambah 2X sama dengan 4X tambah 2Y sama dengan 6. Oke, 4X tambah 2Y sama dengan 6. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. 6X tambah 2Y sama dengan 8. 6X tambah 2Y sama dengan 8. Oke, baik, saya yakin semuanya benar ya. Saya yakin sudah paham. Nah, coba perhatikan kalimat di dalam itu, pernyataan di dalam. Coba, Edwin membeli 5 kue donat dan 2 bungkus roti di kantinnya Tante Leni dengan harga Rp9.000. Adakah yang bisa membuat persamaan linear dua variabel dari pernyataan tersebut? Silakan coba. Ya. Harga satu barang, Pak. Ya, maksudnya bagaimana membuat persamaan linear dua variabel dari pernyataan tersebut? Ya, Alfa silakan. X sama dengan kue donat, Y sama dengan roti. X sama dengan kue donat, Y sama dengan roti. Buat persamaannya, persamaan seperti tadi, seperti yang kamu sampaikan bahwa ya, ada silakan. 5X tambah 2Y sama dengan 9. 5X tambah Y sama dengan 9. 9.000 maksudnya. 9.000. Oke, 5X tambah 2Y sama dengan 9.000. Oke, baik. Saya yakin sudah paham ya. Bagaimana kita membuat persamaan linear dua variabel dari sebuah pernyataan yang ada. Nah, baik anak-anak, karena kita hari ini adalah bicara tentang sistem persamaan linear dua variabel, saya minta kalian untuk mengamati kasus yang ada di dalam, coba membaca dan informasi apa saja yang didapat dari pernyataan tersebut. Atau ya, coba lihat baca baik-baik. Sudah? Sudah bisa membaca? Atau tidak jelas? Jelas. Oke, ada yang bisa memberikan apa yang ada, informasi apa yang ada di dalam? Saya, Pak. Oke, saya beri kesempatan buat dia, silakan. Menentukan harga satu barang. Menunjukkan harga suatu barang. Oke. Ada yang lain lagi? Ya, Ecat. Berat barang. Berat barang. Ya, berat barang. Ada yang lain lagi? Ya, Cicit. Ibu membeli 1 kg bawang putih dan 3 kg bawang merah dengan harga 105.000. Terus? Tidak terang kan? Ya, ada yang salah. Ya, Tio. Sedangkan Ibu Ani membeli 2 kg bawang putih dan 1 kg bawang merah pada skala yang sama dengan harga 110.000. Oke, baik sekali, kita tepuk tangan. Baik, dari informasi di dalam bahwa yang pertama tadi adalah Ibu Mary membeli 1 kg bawang putih dan 3 kg bawang merah dengan harga 105.000. Sedangkan Ibu Ani membeli 2 kg bawang putih dan 1 kg bawang merah dengan harga 110.000. Nah, anak-anak, dari cerita ini ya, atau dari kasus tersebut, pertanyaannya, dapatkah kalian menyelesaikan bagaimana cara mengetahui harga 1 kg bawang putih dan harga 1 kg bawang merah? Lalu pertanyaan kedua, metode apa saja yang digunakan untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan SPLDV? Nah, anak-anak, dari kasus tersebut, maka itulah pentingnya kita belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, lalu yang berikut, dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah
menggunakan metode grafik. Kedua adalah metode substitusi. Ketiga adalah metode eliminasi. Dan keempat adalah metode campuran atau yang disebut metode gabung. Di mana di hari ini adalah kita belajar tentang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Nah, itulah yang kita belajar hari ini. Nah, baik, anak-anak, karena kita belajar persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan metode grafik atau metode diskusi, maksudnya tanya jawab, presentasi dan penugasan. Maka diharapkan kalian yang pertama adalah bisa menjelaskan langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Yang kedua adalah menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik dengan benar. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik dengan tepat. Jadi adapun kegiatan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah proses penilaiannya. Yang pertama ada teknik penilaian yang dilakukan. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Nanti penilaian pengetahuan itu adalah dilihat dari hasil kerja kalian, baik hasil kerja LKPD-nya, ya hasil kerja tes formatifnya, dan juga hasil tugasnya nanti. Lalu yang berikut ada penilaian sikap. Penilaian sikap di sini terdiri dari bagaimana menilai soal religius dari kalian, disiplin, ya, habis itu percaya diri dalam berpendapat. Yang berikut adalah bekerja sama dalam kelompok, ya. Lalu yang berikut adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilannya itu sementara kalian diberikan LKPD untuk diskusi di kelompok masing-masing sesuai dengan masalah yang disajikan pada LKPD tersebut nanti. Nah, di sini nanti kalian akan setelah diskusi akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan, dan setiap kelompok itu akan maju nanti. Karena dua kasus yang akan diberikan nanti hanya cukup dua kelompok yang maju di depan. Dua kelompok yang maju di depan, yang sedangkan kelompok yang lain nanti ya akan memperbaiki hasil kerjanya sesuai dengan hasil diskusi atau hasil perbaikan dari teman-teman yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Lalu nanti penilaiannya berdasarkan kan sebentar ada penyajian grafik di situ, nanti akan dinilai juga dari situ. Ya. Nah, baik, sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, baik, sebentar akan Bapak membagikan LKPD dengan bahan ajar. Ya, nanti kalian diskusikan persoalan atau kasus yang ada pada LKPD tersebut dengan baik bersama teman-temannya. Nah, lalu yang berikut diharapkan di dalam diskusi tersebut ya harus aktif, ya tidak ada yang hanya lihat kiri kanan atau hanya berbisik-bisik saja. Paling tidak ada bisa memberikan informasi-informasi yang baik kepada teman-temannya untuk bisa menyelesaikan kasus atau persoalan yang ada pada LKPD tersebut. Nah, baik anak-anak, saya akan membagikan LKPD ini dengan bahan ajar. Kalian mendiskusikannya dari sekarang. Waktu yang diberikan hanya 20 menit untuk mendiskusikan soal ini. Dari kelompok ke kelompok untuk menilai hasil diskusi menilai soal diskusi kalian, dan juga sekaligus membimbing atau menuntun kalian. Kalau ada kendala silakan bertanya, ya. Kalau ada kendala silakan bertanya, jangan sampai diam saja. Ya.
Mulai dari sekarang ya, silahkan berdiskusikan. Foto ada di sini dan ini belakang foto. Ya. Ingat tadi ya, waktu diskusi kalian hanya 20 menit ya. Ya. Ada kendala? Tidak.
Dari menit lagi. Hasil 17.000 bagi 4 karena di belakang angka ada 17.000 bagi 4 karena yang itu yang koma di belakang itu kan selesai. Ya, ambil yang di belakang ini. Ini kan uang, kalau tidak ada komanya itu kan. Maksudnya ambil yang berapa hasilnya di sini? 2.833. Koma 3. Ya, ambil itu sudah. Komanya di belakang belum selesai. Ya, Pak. Ya. Komanya tidak boleh diambil ya. Pakai Mustafa kan saya? Taruh di bagian atas sini supaya tidak agak menurunkan meja yang satu kau. Ya, gitu. Nanti sebentar akan saya ambil. Ya. Sesuai dengan pendapat kalian sendiri toh? Dengan pendapat kalian sendiri toh? Ya. Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah. Lagi kelompok 1 ya? Hah? Sudah. Baik. Kalau begitu kita siap untuk presentasi. Siap untuk Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait masalah sebuah buku dan sebuah buku yang ditulis oleh Michelle dan Tia. Untuk mempersingkatkan waktu, saya mempersilakan teman saya untuk menyanyikan di depan papan tulis. Oke, silakan. Dari permasalahan di atas, tingkat masalah apa yang kalian temukan? Diketahui Michelle membeli 6 buah buku.
pulpen. Sedangkan Tia membeli Nisa membeli 8 buah buku dan membeli 6 buah pulpen dengan harga 24.000. Sedangkan Tia membeli 6 buku dan membeli 4 buah pulpen dengan harga 17.000. Persamaan di atas hal apa yang ingin ditanya. Ditanya harga sebuah buku dan sebuah pulpen. Bagian pertama dari kelompok 2 ini, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Silakan. Baik, kalau tidak ada, kami lanjut ke bagian yang kedua. Sudah? Tidak ada tanggapan? Sudah ada, Pak. Hah? Ya, bagus. Ya, untuk kelompok yang lain perhatikan baik-baik gitu penyelesaian dari kelompok 2 ini, ya, supaya lanjut ke tahap berikut. Kalau memang ada pertanyaan yang terkait di dalam, ya silakan bertanya memang. Supaya kita masuk lembaran ke berikutnya. Mungkin tulis sejagat yang 0 di belakangnya itu karena tidak terang juga nanti di ya begitu.
sekalian sudah, perhatikan baik-baik sudah ini. Kalau ada pertanyaan dari belakang kita, ada pertanyaan terkait ini di dalam. Ya, lanjut ke yang berikutnya. Persamaan 2. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, yang pertama, 6X tambah. Jadi, titik potong dengan sumbu X adalah Y sama dengan 0. Jadi, 6X tambah 0 sama dengan 17.000. Jadi 6x sama dengan 17.000 dan x sama dengan 17.000 dibagi 6 atau per 6. Hasilnya sama dengan 2.833. Dari mana hasil 2.833? Dari 17.000 dibagi 6. Jadi untuk persamaan, untuk bagian x-nya sama dengan 2.833,0. Jadi bagian kedua, titik potongan dengan sumbu y sama dengan x sama dengan 0. Jadi 0 tambah 4y sama dengan 17.000 dan 4y sama dengan 17.000 dan y sama dengan 17.000 dibagi 4. Hasilnya sama dengan 4.250. Jadi untuk persamaan y sama dengan 0,4250. Jadi untuk x-nya sama dengan 2.833 dan y-nya sama dengan 4.250. Jadi x dan y sama dengan 0,2833 dan 4.250. Baik teman-teman, inilah hasil bagian ketiga yang kami. Mungkin dari teman-teman ingin memberikan. Ya, silakan. Dari kelompok 3. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin bertanya pada kelompok 1. Kami masih bingung hasil yang kami kerjakan 2.833,333 dan hasil yang kalian kerjakan adalah 2.833. Coba jelaskan karena kami belum masih memahami. Bagaimana? Coba ulang pertanyaannya. Bisa dijawab tadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal itu waktu kamu bertanya di waktu diskusi itu. Mengapa menghasilkan 2.833? Karena 17.000 dibagi 6 sama dengan 2.833. Ya, mungkin maksudnya kelompok berapa ya? Kelompok 3 ya? Kelompok 3 tadi karena mungkin hasilnya mereka punya ada koma-koma di belakang yang 33 itu yang dimaksudkan. Ya, kita dibulatkan di situ yang diluruskan di situ, dibulatkan saja. Ya, tidak usah tulis koma di belakang ya. Karena ini bukan tentang uang. Untuk komanya tidak usah ditulis. Ya. Mungkin Ada yang lain? Saya yakin ada, masih ada? Tidak ada, kita lanjut ke berikut ya. Ya.
sudah dia gambar itu bantu yang tulis apa yang ada. Nanti tulis. Baik teman-teman, ini hasil kajian berempat kali. Mungkin dari teman-teman yang memberikan tanggapan. Ada tanggapan? Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1, 2.000. Coba jelaskan karena kami belum mengerti. 1.500 dan 2.000. Seribu 1.500 2.000, mas kamu tidak tahu. Bisa jawab, mas. 1.500, 2.000 dari mana maksudnya mereka? Karena titik potong antara B dengan A berhentinya di 1.500 dan angka 2.000. Baik, maksudnya saya jelaskan lagi ya, supaya tidak terlalu lama. Titik potong E, titik potong 1.500, 2.000. Ini kan titiknya itu pas. Ini kan angka 1.500 di sini, toh? Ini 1.000 berapa ini? Ya, 1.200, 400. Ini tengah-tengah antara garis kedua dengan garis ketiga itu 1.500. Dan Y-nya kan ini 2.000 dari sana, pas, toh? Ya, itu maksudnya. Ya, ada yang lain mungkin juga. Kalau tidak kita lanjut ke tahap berikutnya. Masih ada yang terakhir. Ya. Ya, hapus dulu. Bagian yang kelima, mungkin dari teman-teman memberikan tanggapan. Ada tanggapan? Ada
kerja kelompok kami. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kelompok 1 atau kelompok 2. Ya, kita untuk persoalan kedua, kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 4. Silakan. 6 kg tepung terigu dan 1 kg gula pasir. Baik, untuk menjawab permasalahan tersebut, saya persilakan teman saya untuk menyajikannya di papan tulis. Dari permasalahan di atas, informasi apa yang kalian ketemukan? Menurut kami, yang diketahui adalah Ibu Leni membeli 8 kg tepung terigu dan 5 kg gula pasir dengan harga Rp210.000. Sedangkan Ibu Herlin membeli tepung terigu kilogram dan 4 kilogram gula pasir dengan harga Rp140.000. Yang kedua, dari permasalahan di atas, hal apa yang ingin ditanyakan? Yaitu harga 1 kilogram tepung terigu dan 1 kilogram gula pasir. Identifikasi besaran-besaran yang belum diketahui nilainya. Ada 2 besaran dalam permasalahan tersebut, yaitu besaran harga tepung terigu dan gula pasir. Nyatakan besaran tersebut sebagai variabel. X sama dengan harga 1 kg tepung terigu. Y sama dengan harga 1 kg gula pasir. X tambah 5Y sama dengan 210.000. Sedangkan 5X tambah 4Y sama dengan 140.000. Baik teman-teman, mungkin ada tanggapan? Ada? Tidak. Baik, kami lanjut ke bagian 2. Sama dengan 210.000. Di sini kita isi 8X tambah 0 sama dengan 210.000. 8X sama dengan 210.000. X sama dengan 210.000 dibagi 8 sama dengan 26.250. Kita isi di sini 26.250,0. Sedangkan di bawah titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0. Kita isi di sini 0 tambah 5Y sama dengan 210.000. 5Y 200 sama dengan 210.000. Y 210.000 dibagi 5 sama dengan
42.000. Kita ganti di sini 0,42.000. XY sama dengan X, Y. Kita isi di sini 42.000, sedangkan di bawahnya 0,42.000. Sedangkan di sini Baik teman-teman, inilah hasil kerja kami bagian 2. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Baik, lanjutkan ke berikutnya. Baik, kami akan lanjut ke bagian ketiga. X dan sumbu Y. 5X tambah 4Y sama dengan 140.000. Di sini kita isi 5X. 5X sama dengan 140.000. 28.000 koma 0. Di bawahnya tadi 4 sama dengan 35. Baik teman-teman, inilah hasil kerja kelompok kami bagian 4. Mungkin ada pertanyaan? Ada? Dari kelompok lain? Tidak pasti. Tidak ada? Kelompok 3? Ada? Baik, lanjut ke ya.
Baik, untuk kelompok lain tadi ketika ada hal yang tidak sama yang dikerjakan oleh kelompok kedua ini tadi tolong diperbaiki ya, karena itu sudah benar ya. Ya. Titik ini tepat di 26 minggu. Baik teman-teman, mungkin ada tanggapan? Baik, itulah hasil penyajian grafik yang bisa hasil diskusi dari kelompok 4 ini. Mungkin ada tanggapan dari teman-temannya. Kalau tidak ada, supaya lanjut ke ada, karena itu sudah, kalau menurut saya itu sudah benar sekali yang mereka tuliskan ini. Atau masih ada? Mungkin ada yang lain atau ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik, lanjut. Baik teman-teman, silakan lanjut. X diganti dengan tepung terigu. Maaf tadi ada kesalahan sedikit. Sudah? Baik. Kalau sudah? Baik teman-teman, inilah hasil kerja kelompok. Mungkin ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ini tidak ada? Kelompok 1? Baik, tidak ada. Baik teman-teman, itulah hasil kerja kelompok kami. Jika ada kesalahan atau tutur kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, kita kasih aplaus dulu buat kelompok 4 ini. Dengan aplaus semua, saya yakin kalian sudah belajar. Dengan berakhirnya presentasi kalian di sesi ini, kalian diberi kesempatan untuk menyimpulkan kira-kira materi apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Dari Bia Michelle dulu. Membaca dan memahami masalah yang disajikan pada Dan memahami masalah yang disajikan pada LKPD. Ada yang lain dari kelompok lain juga ada? Ada? Dari kelompok lain? Silakan. Belajar menggunakan metode grafik pada sistem linear 2 variabel, kami dapat menentukan harga sebuah buku dan harga sebuah pulpen melalui titik potong pertemuan dua garis persamaan tersebut. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat ada yang ya, silakan Nita. Dengan menggunakan metode grafik, kami dapat menentukan harga suatu barang dengan mudah. Dengan metode grafik dapat menentukan harga suatu barang dengan mudah. Baik, saya yakin benar sekali juga. Baik, kita aplaus semua. Baik, anak-anak. Sama-sama menyimpulkan bahwa dari pembahasan yang kita bahas tadi pada hari ini dengan menggunakan metode grafik, bahwa yang pertama tadi kita belajar bagaimana membaca dan memahami masalah yang ada di atau yang disajikan pada LKPD. Yang kedua tadi adalah menjelaskan dan
Memisahkan suatu barang atau benda dengan variabel X dan Y. Ya. Lalu yang berikut adalah membuat model matematika ya, dari persamaan atau dari permasalahan yang disajikan pada LKPD. Yang berikut adalah menentukan titik koordinat dari kedua persamaan yang telah diketahui. Yang kelima, menggambarkan grafik untuk menentukan titik potong melalui titik koordinat dari kedua persamaan yang telah diketahui. Dan yang keenam, ya, dari titik potong kedua garis persamaan tersebut dapat diketahui himpunan penyelesaiannya atau harga tunggal suatu barang atau benda. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Baik, untuk tidak memakan waktu, saya beri kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan soal selama 10 menit untuk tes formatingnya. Ya, soal ada di dalam. Saya akan bagi, silakan dikali di sini ya. Ya, silakan ada pertanyaan. Ya, oh, belum. Ada yang ini. Tolong seperti apa? Kerja sendiri-sendiri ya. Coba dari diskusi dan diskusi. Kerja sendiri-sendiri ya. Baca baik-baik itu soalnya di dalam.
Ya, agak cepat sedikit. Sudah. Sudah? Hah? Sudah. Sudah? Hah? Sudah. Ya, kalau sudah silahkan kumpul. Ya, kalau sudah silahkan kumpul. Jangan lupa tulis nama ya. Ada yang belum tulis namanya di sini? Tolong satu orang. Yang ini. Tadi di kelompok mana ini tadi? Sudah semua kan? Ya. Baik, anak-anak, saya kira kalian sudah capek dengan diskusi tadi, dengan presentasi, dengan harus itu tes formatif terakhir ini. Saya minta kita ice breaking dulu. Saya minta salah satu teman dari kalian untuk mengikuti kita ice breaking. Baik, silakan geser dulu ke sini. Coba. Tepuk semangat. Sekali lagi. Semangat kakak, aye.
hari ini? Lagi. Baik. Naik. Ada kesulitan di dalam memahami materi ini? Tidak. Ada, angkat tangan. Oke, Pak, silakan. sebagian besarnya kami memang paham, namun kami masih ada sedikit kekeliruan dalam menentukan titik koordinat karena masih pembagiannya menunjukkan angka yang ada koma di belakangnya. Ada koma di belakangnya. Oke, saya yakin tidak bukan kesulitan yang bagaimana ya, hanya tinggal kamu paham bagaimana membagikan sesuatu apa angka itu dengan menghasilkan koma itu. Sehingga kalau uang itu tidak harus ada koma juga di belakangnya, angka bulat saja ya. Saya kira itu. Ada hal yang lain juga mungkin ada dari penampilan Bapak pada kesempatan ini mungkin ada yang tidak berkenan. Apakah metode yang kita gunakan pada kegiatan pembelajaran kita hari ini kita tetap bertahan atau bagaimana? Ini. Oke, baik. Terima kasih banyak. Minta aplaus dulu karena kegiatan pembelajaran kita. Oke, dengan berakhirnya kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Oke, silakan Cici. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kehadiratmu sehingga pada pagi hari ini kami bisa menyelesaikan tugas kami sebagai pelajar. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya jagalah kami dan lindungilah kami dimanapun kami berada. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sama-sama Bapa kami